Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, selamat, sukses. Saya sangat mengharapkan saudara-saudara dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat imannya, bahkan sehat dompetnya. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti, pasti, pasti. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu heboh penggandaan uang oleh Dimas Kanjeng pribadi. Ada orang yang setor 1 juta sampai 200 miliar. Dan juga akhir-akhir ini kita dengar ada kasus anak seorang pejabat di Menteri Keuangan, pegawai pajak atau BUMN. Anaknya Pak Alun Trisambodo yang pamer hartanya. Lalu kasusnya karena dia menganiaya seseorang. Lalu terbuka viral. Dan memang akhir-akhir ini kasus orang memamerkan hartanya luar biasa. Misalnya di Lampung dan di berbagai-bagai tempat. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Dulu ada satu nyanyian, biar saya miskin di sini tapi kaya di surga. Tapi juga ada nyanyian aku diberkati. Biar saya miskin di sini tapi kaya di surga. Allah di sini tapi mulia di dalam surga. Kontras dengan lagu itu, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apakah kita memandang materi itu sebagai sesuatu yang berguna, sesuatu berkat Tuhan, dan kita mau gunakan untuk kemuliaan Tuhan, atau kita mengejar materi itu dengan alasan bahwa kalau orang yang diberkati oleh Tuhan berkelimpahan materinya. Kita akan belajar bagian-bagian Alkitab yang terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Makmur melawan sederhana, melawan kecukupan. Yesus mengajarkan agar kita jangan khawatir. Mengapa? Karena ada Bapa di surga. Karena ada persediaan, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Juga karena ada janji Tuhan. Kita coba periksa dari Matius pasal 6 ayat 25 dan ayat seterusnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu.
akan apa yang hendak engkau makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak engkau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat berikutnya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dari jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang, dan hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang hendak kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, definisi teologia kemakmuran, ajaran ini atau doktrin ini menyuguhkan kemakmuran, kesuksesan, dan kaya raya. Kekayaan, keberhasilan, sehat yang sempurna, tidak ada penyakit, itu adalah tanda-tanda yang nyata bahwa Allah mengasihi Anda. Allah memberkati orang yang percaya. Sebab ganjaran atau jasa karena doa seseorang yang percaya, karena jasa kesalehan, ketaatan seorang yang percaya. Inilah teologia dari kemakmuran. Sedangkan Yesus mati di atas kayu salib bertujuan memberi berkat, memberi kesuksesan, dan juga memberi kesehatan. Selanjutnya penjelasan dari teologi kemakmuran. Orang Kristen yang diberkati adalah mereka yang sukses dalam hidupnya. Orang Kristen disuruh menggunakan Allah, atau Allah diperalat, dan Roh Kudus sebagai kuasa yang dapat digunakan sesuai keinginan orang percaya. Sejarahnya dimulai di Amerika Serikat pada zaman ini, dimulai dari fenomena atau ciri-ciri orang mengejar karunia, mengejar bahasa roh, mengejar nubuat dan kesuksesan, mengutamakan kata-kata positif, mengejar pernyataan iman atau mengimani sesuatu. Tokoh-tokohnya Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Paul Yonggi Cho, Benny Hinn, Maurice Cerullo, Joyce Meyer, Joel Osteen. Nah, kelemahan teologi sukses ini adalah ketakmakan, keserakahan, mengejar materi. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 5, mengejar materi itu sama dengan menyembah berhala. Ya. Berpikiran tidak sehat. 1 Timotius pasal 6 ayat 5,
ayat 9 sampai ayat 11. Menjadikan ibadah sebagai sumber keuntungan, mencintai uang. Dan ingat, mencintai uang itu adalah akar segala kejahatan. Ini berbahaya. Ini menjadi salah. Bahkan agak kasar, ini menjadi sesat. Dan juga membawa duka cita. Jika tidak sesuai dengan keinginan, itu akan menyalahkan Tuhan atau menghakimi orang lain, diakibatkan oleh karena dosa, kurang iman, bahkan orang itu dianggap terkutuk. Waduh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Efesus pasal 5 ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, orang yang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. 1 Timotius 6 ayat 5, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, kelemahan teologi sukses sudah dijelaskan tadi. Yesus tidak mengajarkan hal-hal yang diajarkan tadi. Yesus mengajarkan, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Berikanlah kami makanan yang secukupnya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di dunia. Janganlah kamu mengumpulkan harta di dunia. Yesus mengajarkan agar kita hidup sederhana. Yesus mengajarkan agar kita tidak khawatir. Yesus mengajarkan agar kita mencari Allah, mencari kerajaannya, mencari kebenarannya. Dan Yesus mengajarkan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Semua muridnya mengamalkan ajaran Yesus. Mereka mengamalkan hidup sederhana. Mereka suka menolong. Mereka rela berkorban, kecuali Yudas Iskariot. Kelemahan teologi sukses ini, dia membatasi Tuhan berkarya, tetapi mengatur-ngatur Tuhan. Tuhan harus mengabulkan segala keinginan manusia. Kesimpulan dari kelemahannya ialah selalu menilai kerohanian seseorang dari berkat yang besar, selalu menilai bahwa berkat dan kesehatan adalah tanda Tuhan berkenan pada orang tersebut. Jika miskin dan sakit dianggap kena kutuk. Kasihan mereka yang kebetulan cacat, buta sejak lahir, atau mungkin cacat fisik yang lainnya. Di dalam Alkitab kita melihat banyak cerita akan hal itu. Jemaat yang miskin, yang hidupnya sederhana jadi minder, dan mereka akan mempersalahkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, tapi ada kelebihannya. Ada kelebihannya, yaitu jemaat didorong memberi. Memberi dianalogikan sebagai menabur. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Sehingga jemaat memberi banyak. Karena jemaat ingin menuai banyak. Itu kelebihannya.
Kelebihannya juga sebagai pendeta, sebagai gembala, berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Di salah satu negara di Afrika, ada pendeta yang punya 2 buah pesawat jet dan Boeing. Nah, boleh di search di Google ya. Saya tidak sebut namanya. Saudaraku, uang, kemakmuran, kesehatan baik, bagus, keadaan sukses, itu tidak salah. Itu semua berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Yang salah adalah sikap hati yang mencintai materi, sikap hati yang mencintai uang, mencintai kemakmuran, itu yang salah. Sikap hati yang mengagung-agungkan berkat. Harusnya yang diagungkan bukan berkatnya, yang dicari bukan berkatnya, tetapi sumber berkat itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Saudaraku, keadaan miskin, penyakit bukanlah salah, apalagi dianggap dosa atau kutuk. Yang salah adalah sikap yang menyerah, tidak mau berusaha. Sikap yang benar adalah berdoa dan berusaha. Tadi lagu biar saya miskin di sini tapi kaya di surga. Itu ada baik tapi ada buruknya. Miskin tetapi tidak Tuhan suruh kita miskin terus. Harus berusaha setidak-tidaknya cukup. Tuhan adalah bos, junjungan. Tuhan yang memerintahkan kita. Kita harus tunduk dan taat kepada Dia dan kepada wewenangannya, kepada pengaturannya, kepada kehendaknya. Tuhan jangan diperalat. Tuhan jangan diatur-atur. Tuhan jangan dipaksa-paksakan. Maka doa kita selalu ada kata amin. Amin bermakna sungguh-sungguh, tetapi juga bermakna aku menyerahkan dengan sungguh-sungguh kepada kehendak-Mu. Aku tunduk kepada kehendak-Mu. Saudaraku, Tuhan mengasihi kita. Yesus mati di atas kayu salib agar kita diselamatkan dari kuasa iblis, hukuman neraka, dan hidup sejahtera bersama Dia. Yesus mati di atas kayu salib bukan supaya kita menjadi kaya di bumi ini, apalagi menjadi konglomerat. Kalau mau jadi kaya, konglomerat berusaha dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak pernah janjikan harta kekayaan. Tetapi jika ikut Yesus, ikut Dia, bersedia memikul salibnya, menyangkal diri, dan rela hidup sederhana. Orang yang mengikuti Tuhan pasti diberkati. Diberkati dengan penyertaannya, Immanuel. Diberkati dengan penguatannya. Diberkati dengan doa-doanya didengar dan dijawabnya sesuai dengan waktu Tuhan. Sesuai dengan keperluan kita. Tuhan pasti buka jalan bagi setiap orang yang berusaha sesuai dengan janjinya. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus melakukan kehendak Tuhan. Pro kebaikan. Kamu, saya, kita semua orang baik, berpotensi baik. Kita belajar kepada orang-orang baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik, menolong sesama. Roh Kudus akan memampukan kita. Kembangkan potensi Anda, kelola potensi Anda, abaikan bagi ejekan, hinaan, maju terus menuju harapanmu, raih cita-citamu, supaya tercapailah cita-citamu. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan
cemerlang. Pasti, pasti, pasti